Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirunal mu'takifun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, khotib mengajak ma'asyiral muslimin sekalian, khususnya adalah untuk pribadi khotib sendiri, tentang pentingnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu bersungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keberuntungan, kesuksesan yang sebenar-benarnya kecuali hanya dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih memasuki bulan yang mulia, Syahrul Mubarak, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Ramadan dikatakan Syahrul Mubarak? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai yang sangat besar kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa pahala, ampunan, rahmat, pembebasan daripada dosa-dosa. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amalnya umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang fardu dikasih pahala seakan-akan mengerjakan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Amalan sunat diberi pahala oleh Allah seakan-akan mengerjakan amalan fardu. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Ridwan untuk menutup rapat-rapat, untuk membuka rapat-rapat pintu surga, dan memerintahkan malaikat Malik untuk menutup rapat-rapat pintu neraka. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk membelenggu daripada setan-setan yang biasa menggoda umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak beramal. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat pemikul arash untuk meninggalkan pekerjaannya supaya mengaminkan daripada doanya umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau annakum ya'lamuna ma fi Ramadan, la tamannawna kulla syahri Ramadan." Seandainya kalian tahu nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di bulan Ramadan, pasti kalian akan menginginkan semua bulan agar dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan Ramadan. Saking besar keutamaan-keutamaannya.
nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Ramadan. Makanya termasuk doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan kecelakaan bagi orang yang jumpa dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, umatku diberi 5 keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah ikan-ikan di laut memintakan ampunan untuk orang-orang yang berpuasa sampai berbuka puasa, dan ini berlaku sampai akhir Ramadan. Kemudian yang kedua, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik. Bau mulutnya, bagaimana pula dengan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berkata, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat kesusahan-kesusahan dari mereka dan akan datang kepadamu. Kemudian yang keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu agar tidak bisa menggoda amalnya umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, di akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Maka Nabi katakan tidak. Tapi sudah sepantasnya seorang pekerja akan diberikan upahan penuh setelah menyelesaikan daripada pekerjaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ampunan ini dikecualikan daripada 4 golongan. Ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah sampai akhir Ramadan, dan bahkan seandainya dia menjumpai Lailatul Qadar pun tidak akan mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah pecandu khamr sebelum dia ini berhenti bertaubat daripada perbuatannya. Dan yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak akan mendapatkan ampunan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak akan mendapatkan ampunan sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah orang yang bertengkar. 4 orang inilah termasuk orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita telah memasuki Ramadan, pertengahan yang terakhir. Masya Allah, berarti masa-masa Ramadan tinggal separuh lagi. Pentingnya kita bermuhasabah, mengoreksi diri. Sudah sejauh mana kita mengisi bulan Ramadan sampai pertengahan Ramadan itu. Bagaimana puasanya? Harus kita pikirkan. Bagaimana amalan-amalan sunnahnya? Bagaimana bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya? Apakah sudah maksimal ataukah belum? Maka apabila jawabannya belum maksimal, kita mesti harus lebih meningkatkan lagi. Di akhir-akhir Ramadan ini mesti harus kita tingkatkan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menginjak 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi ini akan mengencangkan ikat sarungnya. Maknanya lebih bersungguh-sungguh di dalam mengisi setiap waktu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur dengan istri-istrinya, lebih giat beribadah, berintikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dengan harapan dengan berintikaf itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan karunia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kebanyakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar ini munculnya adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka termasuk amalan yang hebat, yang istimewa yang dicontohkan oleh Nabi adalah beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dari 10 hari terakhir ini yang lebih diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar adalah di malam-malam ganjilnya.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir di 10 hari di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa fadilahnya apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang beribadah menjumpai malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan bisa kita dapatkan dengan kita beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.